Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat sekalian, apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Ya, ketenangan. Kita semua ingin tenang, bukan sekedar kesenangan. Karena kesenangan di dunia bisa kita peroleh. Kita bisa menikmati semuanya, tapi sebuah ketenangan tentu akan menghasilkan kesenangan yang berbeda. Kebahagiaan yang lahir dari sebuah rasa yang damai, yang tenang, yang tentu ini adalah bentuk dari keikhlasan karena kecintaan. Ya, kita ingin hidup tenang. Tapi kenapa ya? Untuk mencari ketenangan itu sulit. Kalau untuk mencari kesenangan mungkin gampang gitu ya. Tapi untuk mencari ketenangan itu sulit kita dapatkan. Karena persoalan-persoalan yang muncul itu datang terus dalam kehidupan kita. Persoalan itu datang tanpa kita minta. Tapi tanpa kita sadari juga, sebenarnya secara tidak langsung kita juga sudah menyelesaikan persoalan-persoalan yang tanpa kita pikirkan, ternyata persoalan itu bisa terselesaikan. Ya, persoalan itu adalah siklus kehidupan. Ciri dari kehidupan itu adalah persoalan. Dari mulai kita lahir akan muncul persoalan. Kemudian kita jadi balita, muncul persoalan. Ketika kita jadi anak-anak, muncul persoalan. Jadi remaja, persoalan lagi. Terus hingga kemudian kita di hari tua kita pun kita punya banyak persoalan. Siklus kehidupannya tidak berubah. Persoalan satu menjadi terjawabkan dan dari jawaban menjadi persoalan berikutnya. Seperti sebuah soal di ujian yang ujungnya sifatnya adalah terikat. Jika kita bisa mengerjakan yang ini, maka pekerjaan yang ini bisa diselesaikan. Begitu ya. Ingat mungkin ketika kita dulu ujian, ternyata ada persoalan, jika nomor 1 tidak bisa dikerjakan, kita tidak bisa mengerjakan nomor 2. Demikianlah hidup gitu ya. Yang akan terus berulang. Karena semua orang memiliki persoalan, maka tentu pasti akan diberikan jawaban oleh Allah. Tinggal kita bagaimana mengelolanya atau mencari jawabannya itu. Jawaban sih bukan urusan kita ya, tapi usaha untuk menyelesaikan persoalan itu menjadi tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Dalam menyikapi persoalan pun setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang mungkin dengan merasa tertekan, ada yang merasa cemas, ada yang merasa khawatir. Semua boleh mempunyai perasaan dan pikiran terhadap persoalan-persoalan yang timbul. Penyikapan yang berbeda tadi tentu dari setiap orang untuk memilihnya, untuk memilih, menetapkan atau menentukan sikap apa yang akan dia ambil dalam sebuah respon terhadap persoalan yang muncul. Persoalan yang sama akan direspon berbeda dari masing-masing orang. Jadi masalahnya di mana? Ternyata masalahnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa merespon, bagaimana kita memilih sebuah perilaku atau ucapan, itu ternyata ada muncul dari dalam diri kita. Di mana letaknya? Ada di dalam diri kita sendiri. Disebut di dalam sebuah ruang batin kita. Jadi ternyata ini adalah persoalan permainan di dalam ruang batin kita. Kalau kita berpikir bahwa masalah ini adalah tantangan, maka perasaan kita menjadi semangat untuk mengerjakannya. Tapi pada saat kita memikirkan
memikirkan bahwa persoalan ini, aduh rumit banget ya, kayaknya gak bisa diselesaikan, maka yang ada kita putus asa, kita menjadi cemas, menjadi takut. Dan apa yang kita lakukan? Kita sedih berkepanjangan dan kita tidak melakukan apapun. Jadi inilah kenapa kita harus menata ruang batin kita menjadi rapih gitu ya, menjadi rapih, menjadi tertata. Walaupun nanti bakalan sering akan dipakai gitu ya, rasa-rasa itu tadi, emosi-emosi, perasaan-perasaan itu, tapi sudah mulai terlatih untuk kapan dan bagaimana kita menggunakannya, dengan tentu dengan cara yang bijak ya, yang tepat. Inilah yang kita sebut dengan inner game, permainan di ruang batin. Kita akan tahu sejauh mana sih kita bisa memenangkan permainan-permainan ini. Permainan dari rasa. Rasa itu kan, perasaan itu, emosi itu sifatnya netral. Siapapun mempunyai rasa itu, karena memang kita diberikan oleh Allah sebuah kenikmatan untuk bisa merasakan, untuk bisa memiliki emosi-emosi itu. Karena tentu setiap orang mempunyai ini. Hanya bagaimana kita mengolahnya, mengaturnya, menatanya, mengendalikannya agar menjadi sesuatu yang positif. Karena sesuatu yang kita kuasai di dalam diri kita, tentu impactnya, dampaknya keluar akan menjadi lebih baik lagi. Tentu akan membuat senang dua-duanya ya, kitanya tenang dan orang juga menjadi senang. Lalu bagaimana kita bisa menata ruang batin kita? Ini ada sebuah jurus nih yang saya peroleh dari Coach Sony Abikim. Sebuah jurus, sebuah teknik yang bisa kita lakukan gitu ya, bisa kita lakukan terus menerus ketika kita mendapatkan persoalan-persoalan. Ibaratnya ini adalah teknik khusus gitu ya, teknik khusus. Gimana? Ini adalah jurus kunci ketika kita menyelesaikan persoalan. Bisa kita coba. Namanya sajadah. Dinamakan sajadah. Kalau dengar kata ini, kalau ditambahin aja deh Pak, sajadah. Sajadah. Ya, filosofi yang disampaikan luar biasa. Bagaimana sajadah merupakan sebuah alat untuk memfokuskan kita dalam kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sajadah ini adalah tempat sujud, di mana kita tunduk, kita mendekatkan diri dengan cara penghambaan yang paling rendah di dalam sebuah keegoan ya, seorang manusia yang merasa dirinya tinggi dengan pikirannya, ini harus tunduk, turun, melepaskan semuanya di hadapan Sang Pencipta. Sajadah tempat sujud. Dan kita lihat di Al-Quran juga ada ayat-ayat yang diberikan tanda khusus di mana kita bersujud. Filosofi ini menunjukkan bahwa semua persoalan-persoalan hidup ini juga sesungguhnya adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita tanda kecintaannya untuk menguji kita, untuk memberikan kebaikan kepada kita, untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita melalui persoalan-persoalan tadi. Dan persoalan itu merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Sebuah tanda yang dimana kita diminta untuk bersujud juga. Indah sekali ya filosofi dari sajadah ini. Apa sih sajadah itu? Sajadah itu kependekan dari sadar, jeda, dan pilih. Sadar. Pada saat kita mendapatkan persoalan atau ada kejadian yang menghentakkan diri kita, batin kita, jiwa kita, yang pertama kita lakukan adalah sadari dulu. Sadar dengan mengakui adanya perasaan atau emosi itu. Sadar bahwa kita berada dalam rasa itu. Ada, dia ada. Kita akui. Kemudian kita coba kenali. Pertama kita kenali dulu, kemudian kita akui. Kemudian setelah kita akui, kita coba untuk mengizinkan dia ada di dalam jiwa kita. Dan setelah itu kita peluk. Ini ibarat seandainya kita mempunyai tamu yang muncul tiba-tiba yang kita tidak kenal. Tamu itu datang,
Dan kemudian bagaimana respon kita? Padahal tamu itu sesungguhnya adalah teman baik kita. Teman baik kita yang muncul mungkin dengan tampilan yang berbeda. Bagaimana respon kita? Kita coba untuk mengenali kan. Dia mengatakan, aku ini temanmu gitu. Aku ada di dalam dirimu. Tapi kita usahakan gitu ya untuk mengenalinya. Ketika kita coba mengenali, kemudian kita coba mengakui, oh iya, engkau memang adalah temanku. Engkau adalah sahabat aku. Maka izinkan dia dan peluk dia. Maka pada saat rasa emosi itu sudah ada dalam pelukan kita, dia akan tunduk kepada kita. Tapi berbeda ketika kita menolaknya, ketika kita mengabaikannya, ketika kita melawannya. Maka yang terjadi akan ada gejolak-gejolak. Ini yang sering terjadi. Jadi kita tidak menyadari, kita melampiaskan atau kita mengabaikan emosi ini, dia mengakibatkan bisa jadi emosi itu semakin menjadi-jadi, ingin menunjukkan jati dirinya bahwa ini aku ada di sini. Ya, itulah, sadari dulu bahwa kita mempunyai rasa itu, kita mempunyai emosi itu. Kemudian setelah kita menyadari dia muncul, dia ada, kita jeda. Jeda ini adalah proses transisi gitu ya, proses transisi antara ketika ada kejadian dengan respon apa yang akan kita ambil. Di saat jeda inilah proses yang paling menentukan bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita mengucapkan atau terucap dalam sebuah proses ketika mendapatkan masalah tadi atau mendapatkan persoalan. Jeda waktu tunggu. Apa yang kita lakukan? Ya, tidak mudah memang. Tapi ini bisa kita lakukan dan menenangkan jiwa kita sebelum kita memilih atau sebelum kita merespon terhadap kejadian-kejadian tadi. Kita bisa menunda jeda dengan diam. Kemudian kita coba untuk naik nafas perlahan, kita hembuskan dengan hitungan yang disesuaikan dengan kebutuhan jiwa kita. Tarik lagi jika masih menyesakkan dada, kita lepaskan. Tarik lagi jika masih ada rasa yang menggetarkan, yang dia ingin dipeluk tadi, kita lepaskan semua. Kita sadari bahwa rasa itu ada. Kita coba untuk tidak menahannya, tapi kita memeluknya. Setelah kita menarik nafas, kita bisa melakukan self reflection. Atau bagi kita yang muslim bisa melakukan dengan self Quranic reflection. Kita mencoba untuk menemukan ayat-ayat Allah lah yang menunjukkan kepada kita ayat-ayat yang indahnya untuk diberikan kepada kita. Self reflection yang paling jitu bagi seorang muslim adalah dengan doa, memohon, meminta kepada sang pemilik jiwa. Bagi kita tidak mampu menyelesaikan ini semua tanpa izin darinya. Lalu sholat adalah ibadah yang benar-benar menunjukkan ketundukan kita, penghambaan kita, kebersarahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jeda yang paling indah, jeda yang paling nikmat pada saat kita bisa berdialog dalam sholat kita. Dan tentu Quran, interaksi kita dengan Al-Quran akan melapangkan jiwa kita juga. Ya, jeda ini akan membuat kita lebih fresh, membuat kita akan bisa melangkah kepada sebuah tahap berikutnya dalam teknik atau jurus ini, yaitu pilih. Setelah kita tercerahkan dengan apa-apa yang membuat kita tenang, maka kita akan berpikir dan akhirnya kita memilih sebuah respon yang tentu respon ini akan menenangkan kita. Ya, the choice is yours. Proses memilih ini tentu penuh dengan kesadaran. Silahkan mau memilih seperti apa. Apakah akan terus
memendam dan membenci, atau kita mentransformasi diri, merubah sebuah energi yang negatif tadi menjadi energi positif, atau kita masih tetap akan melemahkan diri kita, atau kita memilih untuk bangkit dan memaafkan, atau kita bisa memilih juga untuk mencintai, menerima takdir dibandingkan kita meratapi dan mengutuki takdir. Sahabat sekalian, teknik ini harus sering kita ulang. Di setiap rasa atau perasaan yang timbul akibat sebuah pikiran yang kadang tak terkontrol, agar apa? Agar tadi kita bisa melatih jiwa kita menjadi tenang, dan kita pun akan menjadi senang ketika tenang. Oh ya, teknik ini juga bisa digabung dengan teknik Sedona Method. Teknik Sedona ini bagaimana cara melepaskan diri kita dengan mengcoaching diri kita, menanyakan dalam diri kita 3 pertanyaan mendasar. Ketika rasa itu sudah muncul, ketika rasa itu sudah ada, kita bisa menanyakan ke dalam diri kita, bolehkah rasa ini saya lepaskan? Maukah rasa ini saya lepaskan? Dan kapan rasa ini mau saya lepaskan atau akan saya lepaskan? Inilah teknik coaching untuk diri kita sendiri yang akan membawa kita pada sebuah solusi untuk memenangkan permainan di dalam diri kita. Dan kunci bagi diri kita semua adalah pada saat kita bisa menyerahkan semua apa-apa yang di luar kendali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpasrah, kita berserah terhadap semua apa yang ada di luar kendali kita. Sementara apa yang ada di dalam kendali kita, perasaan, pikiran yang bisa kita kendalikan, kita usahakan, kita berikhtiar untuk bisa mengelola, menatanya, memilihnya agar menjadi sebuah tindakan atau respon yang baik. Tentu ini menjadi kebahagiaan buat kita. Kita akan selalu tampil bahagia, kita akan selalu senang menghadapi semua persoalan. Karena setan sangat senang kepada orang yang selalu sedih berlebihan. Maka kita harus membalasnya dengan apa? Selalu bahagia dengan setiap persoalan yang Allah kirimkan. Selamat bersama-sama untuk jiwa kita, mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi, dan semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.